Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah ya, Waalaikumsalam kita gahwa lagi. warahmatullahi. Serupa Oke. dulu. Tuh, tingginya seseorang itu dari ilmunya, bukan dari ini. Ya nyantai ini, Bapak, ketika kita diamanahkan ada istri, ada anak, pandangan Islam atau perspektif Islam terkait ilmu ikhlas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi. Mungkin ini baru pertama kita ngopi-ngopi di depan kamera ya. Kita gahwa lagi. Serupa dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Ini kopi apa ya? Ini kopi Sumba jelasnya. Sip. Di tengah suasana malam yang hening dan juga rintikan hujan ini luar biasa sekali. Kita Sangat ngopi sambil harat-harat sedikit. Mengundang untuk kita menghangatkan diri bersama kopi ya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira bagaimana, Cucu? Sebenarnya begini, Gus. Ya Gus ini sebenarnya anak saya juga, tapi yang saya paham itu tingginya seseorang itu dari ilmunya, bukan dari ini. Ya nyantai ini kita ini. Saya mungkin ada sedikit hal yang saya ingin bertanya itu, mungkin yang perlu kita diskusikan terkait dengan lebih pada ilmu ikhlas sebenarnya. Wih, dalam sekali kelasnya. Ya, ilmu ikhlas, pandangan Islam atau perspektif Islam terkait ilmu ikhlas ini mungkin dilihat dari kita sebagai seorang ayah, seorang abah atau seorang bapak, ketika kita diamanahkan ada istri, ada anak dalam rumah tangga, keikhlasan kita dalam hal mengurus anak tentunya, itu mungkin yang lebih ini. Karena untuk baiknya saja kita butuh ikhlas juga. Contoh misalnya macam yang saya alami itu terkait dengan anak saya yang perempuan Raisa ini ya pergi mondok lah, lulus SD. Ya, Itu betul. butuh keikhlasan yang luar biasa. Itu pertarungan batin yang sangat ini. Di satu sisi mungkin kita masih terlalu kepingin dekat satu sisinya seperti itu. Dan mungkin dengan adik-adiknya yang di rumah terhadap kita bagaimana mengarahkan. Mungkin pandangan Islam seperti apa sih ikhlas. Biar kita lebih mendapat mendapat ridho lah dari Allah dengan apa yang kita niatkan sehingga semua itu bernilai ibadah. Mungkin itu aja dulu, Gus. Kalau pembahasan ikhlas itu sebenarnya sangat dalam. Karena orang-orang yang kalau di kitab-kitab itu ikhlas itu biasa pembahasan terakhir. Masalah ikhlas, masalah kita ini yang berhubungan dengan hati itu sudah tingkatan-tingkatan yang tinggi. Karena ikhlas seorang itu bisa dilatih sebenarnya. Yang pertama itu dipaksa, akhirnya dia bisa ikhlas. Seperti kita menyumbang. Iya. Tingkatan sodakoh juga itu ada tingkatannya. Nah, yang pertama terpaksa. Dipaksakan dulu diri kita ini. Akhirnya kita bisa ikhlas. Ibarat kata, kalau yang simple, cobalah kita kentut. Kita tidak pernah memikirkan ketika dia sudah keluar. Kita harus ikhlas. Kita ikhlas, keluar sudah. Seperti itu. Kalau dianalogikan yang lebih enak lagi, ikhlas itu berarti kita harus memposisikan diri kita ini sebagai hamba. Hamba itu yang doif. Kita ini doif. Tiada daya, kekuatan, selain atas izin Allah. Artinya kita ini menghambakan diri sekali kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah memposisikan diri kita ini sebagai hamba, kita harus sadar bahwa semua yang diberikan sama Allah ini adalah titipan. Titipan, amanah. Betul. Amanah, titipan. Memang amanah itu kalau dibahas di dalam Al-Quran itu berat sekali. Karena Allah sudah ini memberikan amanah ini ditawarkan kepada gunung. Benar, tidak mau. Ini mohon maaf Gus, saya potong sedikit. Ya mungkin ini yang maksudnya yang juga bagian yang pernah saya alami. Ketika awal-awal misalnya macam putri saya yang sulung itu berangkat, ya di satu sisi kita kepingin dia baik. Dengan kita ikhlas iya, tapi rasanya kok Sakit. Belum penuh gitu. Seperti itu. Sehingga kadang-kadang juga mengganggu mengganggu aktivitas kita ketika mungkin kita di tempat kerja seperti itu. Iya. Nah, di satu sisi kita agak sedikit seperti agak jangan sampai
anak-anak ini mungkin atau anak saya misalnya kita ikhlasnya setengah-setengah jadinya mereka jadi tidak serius Iya. ininya apa seperti itu. Ada seperti itu sebenarnya. Jadi sempat ada perang batin lah dalam ini. Ikhlas ini memang harus ikhlas. Ternyata saya sampai berpikir ternyata ikhlas itu tidak hanya untuk hal yang kita mungkin yang selama ini yang kita pernah Iya. lakukan mungkin seperti yang Gus bilang tadi bahwa kita memberi sesuatu lah entah itu dalam bentuknya Dalam sodako apa. segala urusan Iya. kehidupan itu pasti ada unsur yang ikhlasnya. Oh gitu ya Gus ya. Di dalam kita beribadah, Iya iya. contoh sholat, itu harus ada ikhlas. Betul betul. Di dalam kita diamanahkan, entah itu apapun, Iya iya. entah itu jabatan, entah itu anak, keluarga, itu harus ada keikhlasan juga. Contoh, ketika kita punya anak, permisi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala Betul. lebih duluan mereka Benar. daripada kita. Kita diuji itu, kau ikhlas tidak? Kau punya anak, saya ambil. Benar benar. Apakah rasa cintamu kepada anak itu lebih besar dari saya? Benar benar Mungkin Gus. itu ujian yang Allah kasih. Betul. Dan itu kita diuji bagaimana kita ikhlas atau tidak. Sebenarnya itu kembali kayak tadi. Kita posisikan diri kita ini merupakan hamba yang lemah dan kita yakin bahwasanya semua ini adalah pemberian Allah. Artinya kita ini hanya diberikan titipan, bukan milik kita. Benar Ketika benar. tidak ikhlas itu berarti ada rasa kepemilikan. Iya iya betul. Contoh paling simpel. Kalau kita sudah merasa memiliki ini motor, Iya. ini saya yang beli ini motor dari saya punya gaji. Ini motor saya yang beli capek keringat. Kita itu merasa memiliki ini motor. Iya iya. Padahal hakikatnya itu kan Allah yang kasih. Kasih rezeki Lewat ke kita rezeki lewat tadi. itu ya. Baru Jadi kita bisa beli motor ya. jadi Betul. ini motor ini amanah. Memang hasil dari kita punya jerih payah. Tapi ini jangan terlalu Nah ini merasa kita punya miliki. mohon maaf Gus, saya ini Gus, saya mau ceritakan sedikit bukan ya ini memang yang pernah saya alami. Ketika anak sulung saya, ya kakaknya Raisa itu waktu diambil sama Allah. Dan itu memang mungkin selama yang saya merasakan cobaan yang berat itu, ya sampai hari ini, cobaan yang berat yang saya rasakan itu ketika anak saya lahir dan Allah mengambil. Itu saya sampai tidak masuk kantor 2 bulan, Gus. Sampai dijemput-jemput saya teman kantor ke rumah, dirayu-rayu. Saya sempat, minum dulu ya. Minum dulu. Santai. Sampai sudah, mungkin karena saya terlalu, semua itu saya nilai dengan nilai dunia, sehingga ada banyak hal yang saya merasakan waktu itu benar-benar kehilangan. Iya. Saya merasa anak itu seperti, itu sudah milik saya, sehingga kok diambil seperti itu. Dan Iya. itu memang saya kacau saya pikiran waktu itu. Tapi ya Gus ya, mungkin ini saya cerita sedikit. Saya akhirnya waktu itu alhamdulillah diingatkan oleh salah satu guru bahwa ya tentang ikhlas itu terhadap anak saya yang telah mendahului itu. Dan mungkin ini saya cerita aja Gus, karena mungkin Gus mereka baru punya anak 1 atau 2 terkait masalah itu. Mungkin saya akhirnya ada cerita lucu Gus waktu itu. Anak saya ini yang kalau Raisa oke. Jadi anak saya yang lahir setelah kakaknya wafat itu ada kisah tersendiri mereka. Raisa yang sulung, yang nomor 2, akhirnya sulung sekarang, lahir giginya udah muncul 2. Dokter sampai heran. Nah, yang kedua juga begitu, bin Ato. Waktu lahir, sebelum lahir ini Gus, di USG, 2 rumah sakit katanya cewek. Ternyata saya diuji lagi nih, saya bilang. Nah, saya dulu sempat pada posisi situasi itu Gus. Ya Allah, saya dicoba lagi nih, saya bilang. Biar cewek lah, tidak apa-apa. Nah, itu saya pernah alami pada fase itu. Hanya memang sekarang fase yang agak berbeda. Ternyata anak saya yang lahir cowok, Gus. Bin Ato itu. Ternyata memang itu hanya alat menguji, ternyata besok lahirnya cowok. Nah, tadinya cewek, hasil USG ini cewek. Seperti itu. Nah, itu kalau mungkin dari ini. Cuma yang lebih pada sekarang itu, yang saya alami itu, ketika kita bagaimana melepas secara ikhlas, satu anak-anak. Terus yang kedua, ini juga kadang-kadang Gus, anak-anak ini kan nakal juga kadang-kadang, ya bukan nakal inilah, nakal-nakal ini. Curhat ini. Ini bagian daripada menguji keikhlasan kita dalam hal mengurus amanah tadi. Saya kembali lagi pada amanah sebenarnya.
Saya sangat paham bahwa ini amanah yang Allah berikan. Hanya ujian itu selalu datang. Ini saya ya ikhlas-ikhlas, bukan tidak ikhlas. Ikhlas-ikhlas. Hanya kadang ada di titik tertentu yang saya ada merasa takut, Gus. Ketika misalnya di satu hari misalnya anak-anak ini terus kita mungkin memberinya agak sedikit terpaksa. Nah, saya takut, Gus. Walaupun besoknya saya bilang, saya jangan kayak gitulah. Nah, yang saya mau tanya, Gus, kayak gitu misalnya. Apakah hari itu saya menjadi dinilai tidak ikhlas terhadap anak-anak saya, atau ketika saya sudah, kan biasa kita orang tua kan agak sedikit mangkal kalau ada tamu, anak-anak minta barang sesuatu, ambil sana, ambil. Jadi terkesannya kita kurang ikhlas begitu. Jadi ada saja godaan-godaan. Ya anak-anak ini kan juga bagian dari ini. Nah, itu maksud saya, Gus, seperti apa? Kalau yang mungkin pandangan dari sisi Islam itu seperti apa? Ada pemaafan atau tidaklah seperti itu? Jadi kita kembali yang tadi sebenarnya. Ya, Saya tadi masih bahas tapi belum selesai kan. Jadi kita sudah memposisikan diri kita hamba, sedangkan kita tahu Allah itu yang Maha Kuasa, kita semua diberikan titipan, kita harus tahu bahwa semua titipan itu bukan kita punya milik. Ibarat tukang parkir lah, dititipin motor banyak, ya, tapi betul, betul. bukan motor mereka, karena Bukan hanya milik. titipan. Jika Tukang diambil, parkir dapat itunya aja, retribusinya aja ya. motor diambil, dia merasa biasa-biasa saja. Betul, betul. Harus kita posisikan diri kita seperti itu, karena itu bukan milik kita. Terkadang orang memposisikan apa yang dia diberikan rezeki oleh Allah itu, amanah oleh Allah itu, dia merasa ini miliknya. Benar. Sehingga ketika diambil, dia merasa tidak ikhlas. Betul, betul. Sama halnya ketika kita memberikan sedekah. Harta dari mana emangnya? Kan Betul. rezeki dari Allah. Benar, benar. Ini tanah dari mana? Memang betul kita beli dari si A. Si Iya. A beli dari si B. Betul, Tapi kan hakikat tanah ini kan miliknya Allah. betul. Itu kan hanya kepemilikan secara negara, kepemilikan secara nisbat saja kepada mereka. Tapi Terus kita asal-usul beli, awalnya itu memang semua dari ini ya, Gus ya. artinya itu semuanya milik Allah. Betul, Hidup betul. kita pun milik Allah. Apa yang kita tidak ikhlas. Jadi ibarat gampangnya, kita harus ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Begitupun dengan ibadah. Anak pun seperti itu. Ketika diambil, berarti ini merupakan ujian. Betul. Mungkin diri kita ini terlalu berlebihan dalam Benar. merasa ini sepunya milik sudah Iya. ini, sepunya cinta ini kau. Wah, benar itu, Gus. Itu diuji. Ya, Bahkan Nabi saja itu kan, Nabi Ibrahim kan diuji benar, benar, benar. dengan anaknya itu. Saya ini, Gus, saya Ismail mungkin itu. mau cerita tambahan sedikit, Gus. Saya sempat memang dulu, ya ini mungkin hanya melengkapi saja cerita tadi, bahwa memang awal itu saya sempat ditegur. Usia kandungan istri dulu itu kan baru 5 bulan, belum sampai 6 bulan lah. Kalau istilah orang sini bilang tuh pamali, kalau belum sampai 6 bulan kita sudah menyiapkan. Nah, kebetulan saya waktu itu ada dinas luar kota, semua barang-barang saya udah beli. Saking Excited lah. menggebu-gebunya seperti itu, cocok. Jadi rasa itu, wah ini udah siap, saya harus punya ini nih, kayak begitu kan. Jadi Ya mungkin itulah terlalu ujian itu dari mungkin Allah. memang Karena Nabi pun itu Masya diuji Allah. sama Allah dengan ketika Nabi itu diberikan amanah yang berupa anak, benar-benar. Ismail itu. Dia kan punya rasa cinta yang luar biasa terhadap Ismail. Benar. Allah uji. Oh, cintaku punya anak atau cinta sama saya? Benar-benar. Ini kan titipan, bukan milikmu ini Ismail. Dan berarti ya kan? gini, Gus, Seperti ya, itu. kesimpulan sederhananya bahwa semakin diuji kita harus semakin ikhlas ya berarti. Atau kalau orang yang tidak pernah diuji berarti kan tidak pernah ikhlas dong? Atau bagaimana, Bapak? Ujian itu kan ada yang lolos, Iya, dia lulus, ada yang tidak lulus. Oh, begitu. Orang kalau Kayak lulusan sekolah begitu, iya, Gus ya? Oh. Kalau dia ini kan bicara tentang kehidupan. Oke. Ketika dia tidak bisa melewati ujian itu, ya bisa saja bunuh diri. Bisa saja dia semakin down hidupnya. Benar. Tetapi ketika dia bisa jalani ujian tersebut, Itu bagian dari ikhlas. ikhlas. Ketika dia menjalani itu. Artinya dia lebih kepada hal-hal yang positif. Kan masalah di dunia ini hanya ada dua. Iya. Apa itu? Yang pertama masalah yang bisa diatasi. Dan yang tidak Sabar bisa dulu. diatasi. Masalah yang bisa diatasi ini apa? Kita tidak usah pikir karena bisa kita lakukan ini masalah. Oh ya, oke. Yang kedua masalah yang tidak bisa kita Atasi. atasi. Karena kita sudah tidak bisa atasi, ngapain kau pikir? Artinya semua masalah itu tidak boleh kita terlalu pikirkan. Oh iya. Kita lewati saja, jalani saja, selesaikan itu masalah. Yang tidak bisa kita atasi, Tak usah jangan dipikir. terlalu dipikirkan.
Itu sudah dipikir sudah. Oh begitu. Karena kita Itu sudah lebih tahu pasrah maksudnya kita ya? punya batasan, kita tidak mungkin ini selesaikan ini Oh, masalah. berarti boleh dong minta tolong orang lain ya? Bisa. Oh ya, oke. Kayak begitu. Emang masalah ada dua itu. Itu kata Gus Dur. Oh iya, iya. Masya Allah ya, sip. Oh begitu ya. Jadi kalau orang ya, di dunia ini ada yang merasa tidak ikhlas, berarti dirinya itu bisa dikatakan belum memahami konsepsi penghambaan diri. Dia merasa dirinya yang memiliki karena jerih payahnya, padahal itu semuanya titipan. Iya, iya. Apa coba yang kita harus tidak ikhlas? Uang contoh, ambil dari saku. Kita mau tidak ikhlas apa? Rasa ini miliknya kita. Ternyata ada hak-haknya orang lain di uang yang kita punya. Iya, iya. Ternyata ini uang kan milik Allah. Hidup kita pun milik Allah. Nah, begini Gus, saya mau tanya sedikit. Tadi sempat menyinggung masalah ikhlas. Yang apa? eh ikhlas itu yang menilai ikhlas tidaknya kan agak susah kalau diri kita, Gus. Ya, Apakah itu harus dengan perbuatan atau dengan ya mungkin sikap perbuatan kita atau memang kita gimana ya? Hanya dengan rasa ikhlas ikhlas itu. itu Kan kita kadang bisa mudah orang latih. bicara begini ya, Gus, ya, mohon Ya, maaf. Jadi misalnya saya ikhlas nih, tapi kan hati siapa yang tahu? Nah, itu maksud saya, Gus. Apakah ikhlas juga itu perkara disertai dengan hati, bukan oh iya, ucapan. oh ya begitu ya. Ikhlas itu niat, itu kan tempatnya di Itu hati hati semua. ya. Ya. Kita ria, kita sombong. Sombong bisa mungkin tercerminkan dengan perilaku. Dengan Tapi perilaku. kalau sudah ikhlas, itu kan Oh iya, perkara-perkara yang timbul dari hati ya. siap, 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 siap. Tidak bisa tergambarkan Nah, dengan sikap iri berarti ya. dengki itu hati semua, permasalahan hati. Nah, bagaimana kita manajemen kolbu kita ini kita atur dengan baik sebenarnya. Karena kalau kita ikhlas, berbicara ikhlas, panjang sekali. Dipendekin aja, Gus. Nah, Kita ngopi dipendekin dulu gini. boleh? Boleh. Oke. Ikhlas itu bisa dilatih. Memang awalnya itu terpaksa, kemudian akan terbiasa, kemudian kita ikhlas. Oke. Ikhlas Berarti ikhlas itu, butuh waktu, Gus ya? iya rahasia, Artinya siri, butuh waktu juga untuk ini ya. karena harus Untuk dilatih. siap, siap. Anak kecil, kita paksa sholat. Apakah mereka ikhlas? Tidak. Oke. Terpaksa dua orang Benar, tidak mau, benar. kita boleh pukul. Halal untuk kita pukul. Tapi Oke. pukul dengan kasih sayang. Siap, siap. Semakin besar karena terbiasa, dia akan sholat karena ini butuh sholat ini. Luar biasa. Berarti kalau kita mencapai bahas titik keikhlasan itu ada apa ya? ada Ada fase-fase fase-fasenya ini, Gus ya. proses. Siap, siap, Saya siap. kira itu mungkin yang kita bisa bahas tentang Oke. ikhlas. Mungkin kita bisa lanjut lagi karena kalau bahas ikhlas itu banyak sekali. Luas ya, Apalagi dengan luas. curhat-curhat ini yang panjang. Saya tidak mau curhat. Saya takut kalau curhat ini bahaya. Tidak ada curhat lah. Lebih Jadi, pada ini aja. kami mohon maaf kalau ada yang salah dari kami berdua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembali lagi, jumpa lagi dengan Gahwa lagi. Gahwa lagi.